Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan Fujianti Erwina, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2020-14500-646. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya bernama Safina Daniafi ingin memaparkan materi dari kelompok 3 yang berjudul Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak sama. Halo, saya Safina Daniafi dengan NPM 2020-14500-616. Di sini saya akan membawakan materi tentang Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri. Dalam kegiatan perdagangan luar negeri, tidak terlepas dari peranan lembaga pendukung. Lembaga pendukung adalah lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga asing yang secara langsung bertugas mendukung kelancaran bisnis ekspor-impor. Keberadaan eksportir dan importir sebagai pelaku utama dalam bisnis ekspor-impor tidak akan berfungsi dengan baik tanpa dukungan dari lembaga-lembaga tersebut. Berikut ini adalah lembaga pendukung kegiatan ekspor dan impor antara lain, yaitu ada A. Direktorat Jenderal dan Bea Cukai, B. Bank Devisa Dalam dan Luar Negeri, C. Perusahaan Jasa Transportasi dan Kepabeanan, D. Perusahaan Jasa Pengangkutan, E. Perusahaan Asuransi, dan F. Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Organisasi dan Tenaga Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 menyatakan bahwa lembaga kepabeanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBC), dapat diibaratkan sebagai penjaga perbatasan negara dalam bidang ekspor-impor. Direktorat Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang bea dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabean dan pemungutan bea masuk dan cukai, serta pemungutan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi kepabeanan di atas dapat kita jelaskan sebagai berikut. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu di sini seperti adanya eksplorasi pertambangan diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut di luar laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan atas terluar paling jauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Berikut ini pada gambar pertama merupakan gambar pembagian wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Tentang daerah pabean sesuai dengan definisi, kita sertakan juga peta daerah pabean dilengkapi dengan contoh di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengertian bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 32 Tahun 1998, tugas pokok dan fungsi Direktorat Bea dan Cukai meliputi 1. Fungsi sebagai penarik fiskal dalam bentuk bea masuk, cukai, atau pajak lainnya. 2. Fungsi sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan. 3. Fungsi sebagai penjaga keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan budaya nasional dari unsur-unsur politik, budaya, sosial, dan barang yang mempunyai daya merusak dalam masyarakat. Bank Devisa Dalam dan Luar Negeri. Bank devisa berasal dari kata bank dan devisa. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Bank devisa berperan untuk menghimpun dana masyarakat. Selain itu, bank devisa memiliki banyak peranan dalam lalu lintas pembayaran, karena bank devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah. Bank devisa secara umum berperan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri dan mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka LC sebelum melakukan transaksi kepada eksportir. Bank LC membuka LC di tempat eksportir. Advising bank meneruskan LC tersebut. Eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Penerimaan dokumen atas pengiriman sumber dana yang didapatkan oleh bank devisa. Lanjut, transaksi perdagangan ekspor baik dari hasil ekspor barang dan juga jasa. Lalu, hasil dari penanaman modal di luar negeri, penghasilan dari tenaga kerja Indonesia dari luar negeri, pariwisata, serta pinjaman luar negeri. Perusahaan jasa transportasi dan jasa kepabeanan. Untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha ekspor dan impor lebih senang menggunakan jasa perantaran dalam pengurusan transportasi ataupun pengurusan izin kepabeanan. Pengurusan jasa perantara memang dapat menambah biaya, namun dapat mempermudah pekerjaan eksportir maupun importir. Perusahaan jasa transportasi adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengempakan, dan mengurus dokumen pengangkutan. Tugas freight forwarder lebih luas dari tugas perusahaan ekspedisi, seperti EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, EMKU, ekspedisi muatan kapal udara, dan EMKA, ekspedisi muatan kereta api. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean untuk dan atas nama kuasa importir atau eksportir. Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terhutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean. Contoh perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder antara lain DHL Global Forwarding, SDV Logistik Indonesia, Kuehne+Nagel, Panalpina, Schenker, dan lainnya. Perusahaan jasa pengangkutan. Perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pemindahan atau penerusan barang atau kargo dari satu tempat ke tempat lainnya. Perusahaan-perusahaan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, perusahaan ekspedisi internasional mengirimkan barang secara internasional dari satu negara ke negara lainnya. Dan perusahaan ekspedisi domestik mengirimkan barang di dalam satu negara. Ada ribuan perusahaan pengangkutan yang menjalankan bisnis di seluruh dunia. Banyak di antaranya merupakan anggota organisasi tertentu. Organisasi-organisasi tersebut termasuk IATA atau International Air Transport Association, selanjutnya TEA atau Transportation Intermediaries Association, BIFA, British International Freight Association, atau FTA, Freight Transport Association, dan berbagai atau organisasi regional lainnya. Ada berbagai metode pengiriman barang melalui udara, jalan raya, laut, atau kereta api. Beberapa perusahaan menawarkan solusi multimoda ini, berarti mereka menawarkan lebih dari satu layanan. Dalam banyak kasus layanan udara dan laut, dan dalam kasus lain,
udara, laut, dan jalan raya. Cara pengiriman multimoda yang paling umum disebut sebagai antarmoda, yang berarti pengiriman truk ke kereta api, lalu ke truk. Metode pengiriman ditentukan dengan mengevaluasi 3 faktor, baik waktu, biaya, dan karakteristik produk. Meskipun pengiriman melalui laut bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan pengiriman melalui udara. Pengiriman melalui udara umumnya lebih mahal. Pengiriman dengan kereta api juga dapat dilengkapi dengan membonceng barang ke truk sehingga dapat diantar ke penerima. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam memperlancar kegiatan bisnis ekspor dan impor. Perdagangan luar negeri adalah termasuk jenis usaha yang penuh dengan resiko. Barang-barang ekspor dapat hilang atau rusak karena berbagai macam sebab. Bahkan kapal pengangkut barang ekspor bisa saja tenggelam di tengah laut. Resiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh eksportir atau importir. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan peran perusahaan asuransi guna ikut membantu menjamin resiko kehilangan atau kerusakan. Contoh perusahaan asuransi yaitu adalah ACA Insurance, Tokyo Marine Indonesia, PT Asuransi AC Indonesia, Zurich Insurance Indonesia. Dutaan asing dan Kedutaan Indonesia. Segala kegiatan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi, adalah upaya menjaga hubungan antar negara. Diplomasi formal dilakukan oleh Korps Perwakilan Diplomatik dan Korps Perwakilan Konsuler. Korps Perwakilan Diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar, sedangkan Korps Perwakilan Konsuler dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Konsulat pada wilayah kerjanya hanya menangani hubungan konsuler atau hubungan kemanusiaan dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik. Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan upaya konkret untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk keperluan tersebut, pemerintah Indonesia saat ini memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 kedutaan besar, 3 perutusan tetap PBB di New York dan Jenewa, serta perutusan tetap ASEAN di Jakarta, 30 konsulat jenderal, dan 4 konsulat Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menunjuk 64 konsul kehormatan. Sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.